Selamat pagi semuanya anak-anak. Sebelum pembelajaran dari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar tentang luas bangun ruang sisi lengkung. Namun sebelumnya jadi mau bertanya dulu, apakah hari ini masuk semua? Apakah ada yang izin? Ada yang izin. Siapa semua? Biar tulis dulu. Oke. Sebelum pembelajaran ini Bu Eti mulai, juga akan Bu Eti menyampaikan dulu kesepakatan kelas kita. Jadi anak-anak bisa dilihat di depan, yaitu hadir tepat waktu, kemudian memberi dan menjawab salam, sudah dilakukan. Nanti kalian akan menyiapkan buku dan alat pelajarannya, menghormati guru dan teman, kemudian diharapkan kalian semuanya aktif dalam pembelajaran, mengerjakan dan mengumpulkan tugas penilaian tepat waktu, karena nanti ada batasan waktu ketika kalian mengerjakan proyeknya. Kemudian mengikuti pembelajaran dengan semangat dan bahagia. Supaya kita lebih bahagia, kita bergerak dulu ya anak-anak ya. Lebih meriah. 5, 4, 5, 4, 3, 2. Jangan ditahan, nanti nggak bisa nafas lagi. Anak-anak sekalian, penggunaan bangun ruang sisi lengkung itu sangat banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Nggak ada ya guru yang ngomong banyaknya itu alay ya. Kalau pada tabung itu contohnya apa semua di situ? Kaleng susu, yang pink besar itu apa? Yang dipakai mandi, kemudian gelas. Kalau makanan-makanan yang di bawah yang berjajar rapi di depan itu apa? Bisa kelihatan? Iya betul, lontong, lemper, arem-arem, sosis, sedotan itu juga bentuk dari tabung. Tawar itu bentuk tabung yang memanjang. Kemudian kalau ada kerucut, bukan keculut ya. Kalau kerucut apa semua? Betul, caping. Kemudian betul sekali, topi ulang tahun. Apa lagi? Tumpeng, bukan tumpeng ya, tumpeng. Kemudian kalau buah yang warnanya oranye itu yang berdiri di sini, bukan yang masih kerucut, yang dipakai sup biasanya, yang disukai kelinci. Betul sekali, wortel itu juga bentuk kerucut. Kalau bola banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bola, pintar sekali, mantap. Kemudian semua jenis bola, bola sepak, voli, basket, pongping, pingpong ya. Kemudian di situ kalau makanan apa semua? Iya, ada jeruk, kemudian itu tomat, ya yang kecil-kecil, kelengkeng, anggur dan sebagainya. Itu contoh-contoh pemakaian bangun ruang sisi lengkung dalam kehidupan sehari-hari.
Sekarang jadi di sini mau memperlihatkan. Yang pertama itu adalah dream. Kalau ditulis itu dream terbuat dari seng. Pernahkah kalian bisa mengukur berapa sih seng yang diperlukan untuk membuat dream itu? Sudah bisa mengukurnya? Sudah menggunakan apa? Iya, menggunakan luas tabung. Nanti akan kita pelajari bagaimana sih sebenarnya untuk menghitung luas tabung itu, bagaimana sih rumusnya untuk menghitung luas tabung tersebut. Yang kedua, gambar apa? Betul. Lebih spesifikasinya? Betul. Apakah pernah membuat topi ulang tahun? Pernah? Pernah mengukur berapa kertas minimal yang diperlukan? Berapa sih kertas minimal yang diperlukan kalau membuatnya? Sudah pernah? Belum ya? Biasanya kan tinggal beli kertas, nanti sisanya buang aja gitu ya. Nah, nanti dengan mempelajari ini, luas kerucut, kalian akan mengetahui luas minimal kalau membuat topi ulang tahun itu berapa. Jadi belinya nggak usah banyak gitu. Nggak usah buang-buang duit, nggak usah buang-buang kertas. Yang terakhir, iya betul, mantap sekali, kubah masjid. Kalian akan bisa menghitung berapa luas yang diperlukan aluminium itu untuk melapisi kubah masjid yang berbentuk belahan bumi. Berapa biaya yang diperlukan kalau mau melapisi kubah masjid itu dengan aluminium atau bahan lain. Jadi anak-anak, ini kita akan mempelajari, kalian nanti akan menemukan rumus luas bangun ruang sisi lembut. Akan tetapi ada beberapa materi yang harus kalian ketahui sebelum mempelajari bangun ruang sisi lempeng itu luasnya. Yaitu ada beberapa hal yang harus diketahui. Yaitu kamu harus mengetahui luas persegi panjang, kemudian keliling lingkaran, luas lingkaran, dan luas juring lingkaran. Ulang. Panjang kali tidak jadi. Mantap sekali, yaitu panjang kali dekat karena plus. Yang kedua, keliling persegi panjangnya, keliling lingkarannya. Adakah yang mau membantu Bu Eti untuk menyebutkan rumus keliling lingkaran? Panis. Apa panis? 2 kali pi kali n. Kita berikan kemudian yang ketiga, luas lingkaran. Ada yang mau membantu Bu Eti untuk menyebutkan apa rumus luas lingkaran pada waktu kalian kelas 8 mempelajarinya? Iya. Siapa? Oh iya, Cheryl ya, bukan Cheryl. Nanti boleh dicari. Cheryl, luas lingkaran apa Cheryl? Luas lingkaran apa Sheryl? Wah, keren sekali. Kita berikan aplaus. Yang keempat, luas juring lingkaran. Adakah yang bisa membantu Bu Eti menyebutkan luas juring lingkaran? Edgar, apa Edgar? Pinter sekali. Kita berikan aplaus. Tapi yang sudah pernah Bu Eti sampaikan itu menggunakan perbandingan dari keliling lingkaran, panjang busur, luas lingkaran, dan luas juring lingkaran sehingga mendapatkan ini. Jadi anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah di sini kalian akan bisa menemukan rumus luas bangun ruang sisi lengkung yang meliputi apa saja? Pinter, cakep, keren, yaitu dengan menggunakan alat peraga barang bekas terdiri atas apa ini? Betul, kalian susu bekas limbah kulit jeruk. Nanti untuk mempresentasikan hasilnya, kalian akan menggunakan stop mark kertas bekasnya. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini ada beberapa penilaian yang akan Bu Eti lakukan. Jadi penilaian yang pertama itu terkait dengan penilaian di awal pembelajaran. Tadi ketika kalian menyebutkan atau menjelaskan tentang luas persegi panjang sampai dengan luas juring lingkaran, semuanya adalah penilaiannya. Kemudian tadi kalian ada pertanyaan tentang yang kedua, anak-anak nanti di proses pembelajarannya kalian akan Bu Eti
sisi kerjasama. Ini kan tiap kelompok nanti ada kerjasama ya. Ada job description atau tugas masing-masing anggota kelompok yang akan dilakukan. Kerjanya kelompok, tapi penilaiannya berarti adalah individual. Jadi satu persatu main gimana kerjanya apa nilai di sini cuma dia belum atau hitungannya. Jadi nanti akan dinilai berarti. Kemudian yang lainnya nanti adalah penilaian saat kelompok kalian mewakili presentasi. Jadi nanti berlomba-lomba siapa yang akan presentasi. Oke, nanti presentasinya berarti hanya menghadapkan. Ini kan ada tiga, masing-masing dua kelompok adalah menemukan rumus luas tabung, dua kelompok menemukan rumus luas kerucut, dan dua kelompok menemukan rumus luas. Nanti dari dua kelompok itu hanya satu perwakilannya aja yang waiting. Jelas ya? Kemudian penilaian lainnya nanti adalah penilaian produk. Jadi hasil kalian nanti, hasil kalian dari diskusi nanti akan ditempelkan di sebelah kanan atau sebelah timur tembok itu. Jelas ya anak-anak? Kemudian ada satu penilaian sumatif atau ulangan yang terkenal ya. Namun tidak dilakukan nanti di akhir akan dilakukan nanti gabung setelah kalian menyelesaikan semua dari materi nanti setelah volume, nggak setelah ini dilakukan. Sampai sini ada hal yang perlu di-sharingkan atau ditanyakan? Pas? Kalau enggak, kalau pas kan berarti nggak bawa kembalian. Baik anak-anak, untuk praktek dan diskusinya ini kelompok 1 dan kelompok 2 akan mempraktikkan menemukan rumus luas tabung. Kelompok 3 dan 4 yaitu menemukan rumus luas kerucut, bukan kesurut ya. Kemudian yang terakhir 5 dan 6 berarti akan peragakan. Biar nanti gimana sih caranya, nggak tanya-tanya gitu. Jadi sebelum kalian bertanya berarti praktek. Yang pertama sudah, jadi membawa alat-alat acuan jangan dilakukan polisi. Ada misal, ada cutter kali, kemudian ada gunting, dan ini semuanya sudah disiapkan dengan lemnya dan barang bekasnya. Yang pertama dulu, semuanya konsentrasi memperhatikan meskipun nanti kelompoknya tidak praktek, tidak apa-apa, supaya nanti kalau praktek bisa semua. Yang pertama untuk kelompok 1 dan 2 nanti akan mendapatkan kaleng susu ini, kaleng susu bekas dengan cara ini. Contoh apa tadi? Ya contoh dulu prakteknya ya. Siapa yang menjadi sama Bu Yati? Oke, yuk dibantu jadi apa? Prok malah cepat Tarno. Nah, belahlah, bukan belah ya. Belahlah ini labelnya terserah kalian mau membelahnya di sisi yang mana, ini terserah. Misalkan dari sini nanti dipotong seperti ini ke bawah. Oke, jangan gini. Oke, ke arah vertikal begini. Kemudian nanti hati-hati dilepaskan, jangan sampai labelnya rusak karena label ini adalah merupakan matanya dari tabung. Pinter sekali, cakep. Nanti kalau sudah, label itu akan kalian tempel. Akan kalian tempel di stoknya kertas bekasnya. Nanti mohon kelompok 1 dan 2 menuliskan judulnya, yaitu menemukan rumus luas tabung. Baik ditulis dulu supaya tidak I forget, tapi I see, I remember. Jadi saya melihat saya untuk kelompok 1 dan 2. Dituliskan yaitu terserah kreativitas anak-anak, nanti ditempel labelnya, diusahakan yang bagus ya, jangan terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan, yaitu yang sedang-sedang saja. Jadi nanti perhatikan kanan kirinya anak-anak, menempelkan labelnya. Oke? Jelas ya? Kemudian cetak, ini kan ada atasnya ada bawahnya ya. Karena kalau luas permukaan tabung kan harus semuanya, selimutnya, luas atas dan luas. Kemudian ini dicetak. Di atasnya satu, di bawahnya satu, terserah. Mau di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, nggak boleh di sini. Oke? Kemudian yang bawah sini boleh, sini boleh, sini boleh, terserah. Nggak boleh di sebelah sini. Ada pertanyaan? Nanti dicetak misalkan seperti ini.
kayak topi patan. Kalau sudah sama seperti tadi, kalian diskusikan bagaimana rumus luas terucuknya. Terdiri atas apa saja? Betul sekali, keren-keren. Luas juga lingkaran. Ditambah berapa lingkarannya? Satu aja. Berarti luas lingkaran. Tadi kan sudah teknik ya? Masukkan. Oke. Ditambah luas lingkarannya, masukkan lagi. Kalau sudah sederhanakan, nggak pelo soalnya disederhanakan. Oke, jelas ya? Nanti akan ketemu kesimpulannya. Luas terucuknya itu apa? Sampai di sini untuk kelompok 3 dan 4 adakah hal yang perlu ditanyakan atau di-sharingkan? Pas? Soalnya nggak boleh kembalian begitu. Kosong. Sekarang yang terakhir untuk kelompok 5 dan kelompok 6, yaitu menemukan apa, saudara-saudara, anak-anak sekalian? Sip, kelompok 5 dan 6, yaitu menemukan rumus luas. Tadi jeruk itu contoh apa? Jeruk. Contoh? Gula. Keren. Yuk dibantu jadi apa? Rak. Gulalah jeruk ini secara melintang, bukan begini ya, tapi melintang. Ini pesonya bersih loh, maka nanti jeruknya bisa dimakan. Supaya bersih lagi, Bu Yeti bersihkan dulu menggunakan tisu lagi. Tapi masih sangat. Ada yang berani sama dia. Oke, ini dibelah melintang seperti ini, tepat di tengah-tengah guys, anak-anak. Oke, ini enak sekali ini. Hati-hati air liurnya jangan ada yang keluar. Ini kalau sudah, nanti bersihkan salah satu sisinya saja dari sini. Sisinya ini berbentuk apa? Pintar sekali. Kenapa ini harus diserap pakai tisu yang bersih? Karena nanti jeruknya kan akan dimakan. Alhamdulillah dalam kelompok 5 dan 6 ada set energi dengan jeruk ini. Insya Allah sudah saya carikan yang manis. Sebenarnya mau saya kasih jeruk nipis. Nah, ini serap gini ya anak-anak. Karena ini akan, yang satu ini akan kalian cetak. Jadi dicetak di kertas tomat bekas tadi, di tomat kertas bekas tadi sebanyak 4 biar. Jangan jelek pikirannya 4 biar. Berarti kalau di sini kan biar itu kan 1 bulan. Pikirannya jangan jelek. Jadi udah ketawa ketini ya sih. Jadi nanti dicetak. Perhatikan kanan dan kirinya ya, jangan terlalu ke kiri, jangan terlalu ke kanan, tapi yang sedang saja yang tengah-tengah. Jadi ini dicetak sebanyak 4. Pakai ini nyetaknya jangan ngawur ya. Pakai permukaan dari jeruk yang sudah dibersihkan tadi. 1, 2, 3, 4. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, dilanjutkan. Nanti kalau sudah, belahlah belahan jeruk ini jadi menjadi bagian seperempat, pas tepat di tengah-tengahnya seperti itu. Oke, nggak usah diserap lagi lah. Kalau sudah dikupas seperti ini, yang dipakai adalah limbah kulit jeruknya. Jeruknya di kelompok 5 dan 6. Please jangan dibuang karena bersih. Pisaunya sudah pilih bersih. Jelas ya? Nanti kalau sudah, itu sampai dengan mendapatkan di sini adalah seperempat dari luas gulanya. Ini kan seperempat anak-anak. Kalau sudah ini potong kecil-kecil, ini potongnya gimana? Serat sembarang kecil-kecil gini. Kalau sudah nanti di tombol. Nah, misalkan segini, rapi boleh, nggak rapi boleh, tapi kalau bisa rapi. Jelas ya? Kalau 5 dan 6. Nanti ditempel seperempat ini akan memenuhi dari satu luas lingkaran ini. Tempel. Nanti kalau sudah nempel ditekan, pakai tenaga dalam, biar mejanya ambles. Oke, kalau sudah, kalian akan berdiskusi. Kalau begitu, luas gula di sini
sama dengan berapa kali dari luas lingkaran? Ada 4 kali luas lingkaran. 4 kali kan sudah tahu luas lingkarannya apa? Ya, masukkan ke sini, bus. Pelan-pelan masukkannya. Kalau sudah, langsung menyimpulkan di sini. Jadi, luas beda adalah sampai di sini untuk kelompok 5 dan 6. Adakah yang mau di-sharingkan atau ditanyakan? Cukup? Ya. Kalau begitu, ini saatnya kalian untuk bekerja dan berdiskusi. Perhatikan, maksimal kerja kalian untuk kelompok adalah 30 menit. Tetapi kalau kelompok kalian kok 30 menit sudah selesai, silakan ditempel di sebelah timur, dinding yang kosong ya. Misalkan ini 1, 2, 3, bawahnya 1, 2, 3, karena nanti akan presentasi. Jangan terlalu tinggi, juga jangan terlalu rendah, yang sedang-sedang saja. Misalkan kelompok yang tercepat dan benar jawabannya atau hasil kerjanya akan mendapatkan bonus nilai 100. Tepuk tangannya mana? Baik, ini Bu Eti bagikan dulu. Paila bisakah membantu Bu Eti untuk membagikannya? Iya. Kerjasamanya ya. Oh, dari berapa sih Oh, dia tahu kalau itu dari terakhir dalam bekas. Dia tahu kelihatan itu dari bekas ini. Tapi tergantung ada nama juga. Yang mana yang dulu azan absen yang putih atau yang kelihatan level? Kita level. Dipersiapkan siapa perwakilan kelompok 1 dan 2, siapa perwakilan kelompok 3 dan 4 dan perwakilan kelompok 3 menit lagi buat untuk kelompok 5. Baik, semuanya duduk di tempat duduknya masing-masing. Sudah semua anak-anak? Hello. Kita tepuk dulu ya. Adakah yang pernah nonton bola atau melihat pertandingan bola di televisi? Kalau tim kita main Indonesia, tepuknya gimana? Mantap. Satu kali lagi, Indonesia. Nah, nanti Indonesianya ganti dengan 1. Kalau Betty mengatakan 1, maka kalian tepuknya adalah tepuk Indonesia. Are you ready? Yes. 1. Sekarang jadi naikkan juga. Kalau 2, tepuknya diganti begini. Bus. Badan. Sambil berdiri aja, sambil berdiri biar Betty tahu semuanya berdiri boleh. Berdiri di tempat duduknya masing-masing, jangan berdiri di tempat duduk orang, tempat duduk temannya. Biar Betty mau lihat busnya kayak gimana. 1. 2. Jangan bus gitu. Anginnya itu loyo kalau gitu. Ulangi ya. 2. Bus. Sekarang jadi naikkan 3. Tenang aja, nanti akan ada 30 tepuk. Oh my god, kepala saya jadi cenut-cenut.
Semuanya mohon memperhatikan pemain layar merah bisa ke depan menunjukkan bagaimana Menemukan rumus luas tabung. Jadi cara menemukan rumus luas tabung yaitu kita pakainya kan barang bekas. Diawali dengan ini membuka selimutnya, dan selimut di tabung itu akan menjadi persegi. Kemudian ada 2 lingkaran. Nah, cara menemukannya yaitu luas tabung sama dengan luas persegi panjang ditambah 2 kali luas lingkaran. Karena di tabung ada 2 lingkaran yaitu sebagai alas dan tutupnya. Nah, kemudian luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar, dan luas lingkaran yaitu pi r kuadrat. Nah, kemudian panjang persegi panjang itu sama saja dengan keliling lingkaran. Kita tahu bahwa keliling lingkaran rumusnya yaitu 2πr. Nah, kemudian lebar persegi panjang yaitu sama dengan tinggi tabung. Jadi 2πr dikali t ditambah 2πr kuadrat. Kemudian kita jabarkan lagi menjadi 2πr kali t ditambah 2πr kali r. Jadi kesimpulannya, karena kita sederhanakan, jadi luas tabung yaitu 2πr ditambah t 2πr kali t tambah r. Terima kasih. Untuk kelompok lain atau terlebih kelompok 2 adakah tanggapan? Ada perbedaan atau sudah sama? Sudah sama. Yang lainnya ada pertanyaan kah? Sudah jelas ya? Baik, saya akan tulis di sini papan tulis dari penjelasan Maila. Ini bisa berarti transfer ke sini. Kalau di situ kan agak kecil ya. Jadi transfer ke sini, maka rumus luas tabungnya adalah 2πr dikalikan t tambah r. Sampai sini ada hal yang perlu di-sharingkan atau ditanyakan? Baik, sekali lagi ulangan 2 untuk kelompok 3 dan 4 yang mau presentasi perwakilannya siapa? Baik, Evan, dipersilakan Evan. Mau lewat depan atau lewat tengah? Oh, ternyata pada menyukai jalan di tengah. Perkenalkan, saya akan bekerja perwakilan dari kelompok 3 dan 4. Saya hari ini akan menemukan rumus luas beruntur. Beruntur jika dibuka akan menjadi 2 bagian, yaitu suring sebagai selimut beruntur dan lingkaran sebagai alas beruntur. Luas beruntur bisa ditemukan dengan luas suring dan ditambah luas lingkaran. Luas suring yaitu PRS dan luas lingkaran yaitu PR kuadrat atau PR kali R. Jika dijadikan satu, PR menjadi PR S tambah R. Jadi kesimpulannya luas beruntur sama dengan PR N dikali S tambah R. Sudah beri transfer ke sini biar lebih cepat ya. Kan itu bahasa Indonesianya jelas, kalau di bahasa Jawa kan cepat. Nah, ini kesimpulannya menjadi PR dikalikan dengan S tambah R. Adakah yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-sharingkan? Pas semua? Keren sekali. Yang terakhir, tepuk tangan satu kali lagi deh buat Evan. Sekarang perwakilan kelompok 5 dan kelompok 6. Siapa yang mau mempresentasikan? Arka? So, kali ini saya akan menjelaskan tentang luas bulan. Jadi bulan dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar, lalu seperempat bagian dari bulan itu dipotong menjadi bagian yang kecil, lalu didapatkan menjadi satu lingkaran. Dan untuk luas bulan itu 4 lingkaran.
Jadi luas bola itu 4 kali luas lingkaran. Dan sama dengan 4 kali PR kuadrat sama dengan 4 PR kuadrat. Jadi rumus luas bola adalah 4 PR kuadrat. Terima kasih. And listen to me. Artinya bukan bola-bola di tumi loh ya. Lihat ke papan tulis dan dengarkan suara emas yang beri. Jadi dari apa yang disampaikan angka bahwa luas bola adalah 4 kali luas lingkaran, sehingga bisa disimpulkan bahwa luas bola adalah 4 PR kuadrat. Adakah yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Tidak. Dari pembelajaran hari ini kita mendapatkan kesimpulan dari 3 rumus luas bangun ruang sisi lengkung. Adakah yang mau membacakan kesimpulannya? Oh iya, Jeffrey, silakan. Jeffrey. Mantap. Kesimpulan yang saya dapatkan mengenal rumus luas tabung yaitu 2PR kali T tambah R. Lalu mengenal rumus luas kerucut yaitu PR kali S tambah R. Dan terakhir mengenal rumus luas bola yaitu 4 PR kuadrat. Terima kasih. Kita berikan. Silakan kalian buka buku catatan masing-masing, kemudian kalian bisa menuliskan di sini bahwa luas BSL mengikuti satu. Ini gue ingin mengetahui bagaimana perasaan kalian hari ini setelah pembelajaran dengan Bu Eti terkait dengan kalian menemukan luas bangun ruang sisi lengkung. Bu Eti tidak menggunakan mentimeter supaya Bu Eti langsung tahu, cepat tahu. Kan diangkat tangannya yang senang, kurang senang, dan tidak senang. Kalau senang kanan, kalau tidak senang atau kurang senang tangan. Jangan dua-duanya diangkat ya, bingung saya. Dua-duanya diangkat itu menyerah. Baik, silakan diangkat tangannya. Senang semua, senang semua, senang semua, senang semua, senang semua. Ya turunkan tangan buat semua. Kemudian ini yang kedua, pelajaran apa sih yang bisa kalian ambil terkait dengan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau menyampaikan momen akhir atau hal apa yang bisa diambil dari ini? Baik, Lili, bagaimana ini? Oke, jadi pembelajaran ruang itu sangat gampang karena mencakup ruang besar yang ada dari kita sendiri. Nah, kalau kita ada ruang tersebut pastinya merupakan bentuk paling dasar dalam pembangunan benda-benda lainnya, sehingga diri kita itu dapat belajar di mana saja dan kapan saja ketika melihat ruang tersebut. Bisa mengulang dan meningkatkan daya ingat murid sehingga Jadi Lili mewakili teman-teman di sini kalau dengan belajar ini adalah belajar karena saya dipelajari bisa belajar di mana saja terkait dengan bangun-bangun ruang sisi lengkung dan kalian tidak hanya menghafal saja lebih nyantol digunakan dulu ya. Yang lainnya adakah aku sudah terwakili dari Lili? Sudah terwakili semua? Baik, tepuk tangan sekali lagi. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan berikutnya nanti kalian akan belajar menemukan rumus volume bangun ruang sisi lengkung. Maka akan praktek lagi dengan menggunakan tadi yang sudah dipakai. Kita akan ditambahi nanti dengan boleh membawa kacang hijau, boleh membawa beras dan sebagainya karena terkait dengan isinya. Sampai di sini anak-anak adakah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sebelum Bu Eti akhiri dulu kita yel-yel ya. Nanti kalau Bu Eti SMP 1 kudus kalian adalah SMP 1 kudus hebat berkarakter. SMP 1 kudus hebat berkarakter. SMP 1 kudus hebat berkarakter.
dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.